Karena si cowok ini pakai masker topeng, maskernya itu dilepas. Nah, pada saat inilah, pas waktu masker topeng ini dilepas, Ray itu ngelihat wajah dari sosok ini hancur, penuh darah banget. Dan disitulah Ray itu takut. Coba sampean lihat, di bawah pohon itu ada kursi. Itu sampean lihat apa? Lah si Ray ini noleh ke arah sana, dan Ray ini kaget. Karena di kursi itu, persis di bawah pohon, di antara remang-remang cahaya malam itu, dia melihat ada sosok laki-laki yang selama ini sering dijumpai Ray dalam mimpinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ray yang asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita kali ini, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ray. Ray ini asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur, dan sehari-hari dia ini kerja di salah satu supermarket yang ada di sana. Dan kebetulan Ray ini punya hobi motor. Jadi beberapa minggu sekali atau pas saat libur, dia itu sering bepergian pakai motornya touring maupun sunmori di luar kota, dan di sana dia menginap di satu tempat. Jadi hal itu sudah lama sekali dilakukan oleh Ray. Ray memang sudah lama sekali menyukai hobi tersebut. Sampai pada suatu ketika di tahun 2023 ini, waktu itu Ray ini shift pagi dan pulang dari kerja dia langsung pulang ke rumah dan dia tidur. Nah, pas waktu tidur inilah, kira-kira waktu itu sekitar jam 2:30 sore, tiba-tiba dia itu dengar ada yang manggil namanya, Mas Ray, Mas Ray, dan suara itu jelas banget. Sampai membuat akhirnya Ray ini kebangun. Pas waktu dia bangun, dia itu mencari lagi sumber suara. Karena suara itu terdengar jelas, jadi dia penasaran ini siapa yang manggil. Apa mungkin ini cuma halusinasi, tapi kok suaranya kenceng banget, kayak ada orang yang bangunin. Dia akhirnya tidur lagi, dan sekitar 15 menit kemudian, dia dengar lagi. Ada suara cowok yang manggil namanya, Mas Ray, Mas Ray. Bangunlah lagi si Ray ini, dia cari lagi sumber suara, ini yang manggil siapa? Sampai waktu itu dia keluar kamar, ternyata di luar itu nggak ada siapapun. Nah, dari situlah akhirnya untuk pertama kalinya Ray ini merasa gangguan itu dimulai dari sana. Ada suara cowok yang selalu manggil-manggil namanya. 2 hari setelah itu, pas waktu Ray ini shift sore, sepulang dari sana dia malam hari dan langsung pulang ke rumah. Dia tidur. Awalnya dia ini nggak kepikiran apapun. Dia nggak mengingat lagi kejadian yang pernah dialami beberapa waktu yang lalu. Dia tidur seperti biasa. Tiba-tiba sekali lagi, dia dengar ada yang manggil namanya. Mas Ray, Mas Ray. Bener-bener kayak ada orang yang masuk kamarnya dan bangunin si Ray ini dengan manggil-manggil namanya. Lagi-lagi Ray kebangun. Dia lihat di sekeliling kamar itu, dia lihat sepi, nggak ada siapapun. Tapi dia merasa kok bener-bener kayak ada yang bangunin.
Nah, di situ dia tidur lagi. Sekitar jam 2:30 dini hari, dia dengar lagi ada suara. Manggil-manggil namanya lagi. Mas Rey, Mas Rey, Mas Rey. Dia pun bangun. Dan kejadian itu kira-kira terjadi sampai sekitar semingguan lebih. Nah, beberapa kali akhirnya Rey ini mulai penasaran. Ini kira-kira suara siapa? Dia sendiri nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia mengalami kejadian yang semacam ini. Nah, sampai pada satu ketika, dia ini tidur. Rey ini tidur di malam hari, dan waktu itu tiba-tiba dia ini merasa ada sesuatu atau ada sosok yang masuk ke kamarnya. Dia pun kebangun. Lah, Rey ini kaget, ternyata ada sosok laki-laki. Anehnya si laki-laki ini, dia pakai setelan seperti orang yang mau touring. Dia pakai jaket, pakai celana, pakai sepatu, dan pakai helm. Si sosok ini ngelepas helmnya. Nah, setelah helm ini dilepas, si sosok ini, si cowok ini jalan mendekat ke arah Rey. Begitu dekat sekali berhadapan-hadapan dengan Rey, barulah si cowok ini karena pakai masker topeng, maskernya itu dilepas. Nah, pada saat inilah, pas waktu masker topeng ini dilepas, Rey itu ngelihat wajah dari sosok ini hancur, penuh darah banget. Dan disitulah Rey itu takut. Dia sampai gemeteran waktu itu, dan gak lama kemudian dia pun kebangun. Nah, pas waktu si Rey ini bangun, dia tuh sempat mikir lagi, itu cowok siapa? Kenapa kok dia ini tiba-tiba datang di mimpinya Rey dan nakut-nakutin Rey seperti itu dengan wajah yang hancur dan penuh darah? Nah, setelah hari itu, dia masih mengalami kejadian yang ganjil lagi. Si cowok ini sering datang, dan setiap kali datang, dia selalu pakai setelan seperti anak-anak touring. Dia masih pakai jaket dan masih pakai helm teropong. Dan pada saat dia mendekat, selalu helmnya ini dilepas dan dia masih pakai masker topeng itu. Dan setiap kali masker topeng ini dilepas, Rey selalu melihat wajah si sosok anak ini. Itu wajahnya berdarah-darah. Nah, akhirnya, karena dia sering mengalami hal ini, Rey ini sempat sampai bingung. Kenapa ya kok tiba-tiba ada kejadian semacam ini? Padahal sebelum-sebelumnya dia nggak pernah mengalami kejadian-kejadian horor, kejadian-kejadian mistis. Dia nggak pernah. Tapi baru kali itu dia diteror oleh sosok-sosok yang misterius semacam ini. Akhirnya pada saat itu Rey ini libur. Seperti biasa kalau dia libur, dia selalu motoran, pergi keluar kota, nginep di suatu tempat. Biasanya sering dilakukan oleh Rey dan biasanya dia juga sering jalan sendirian. Nah, waktu itu karena dia ini punya libur, dia pengen menuju ke Telaga Sarangan. Karena rumah Rey ini ada di Nganjuk, untuk menuju ke Telaga Sarangan itu nggak seberapa jauh. Mulailah waktu itu dia bersiap-siap, dia pakai celana, dia pakai jaket, pakai sepatu, dan pakai helm teropong. Sudah siap untuk touring. Berangkatlah dia menuju ke Telaga Sarangan tersebut, dan pada saat itu, pas nyampe di satu tempat, di satu daerah, dia berhenti di sebuah lampu merah, dan pada saat berhenti inilah, di jalan yang arah berlawanan, Rey ini ngelihat ada sosok laki-laki yang naik motor sport. Nah, si laki-laki ini memandang ke arah Rey dari arah kejauhan. Kenapa Rey waktu itu dia melihat si sosok ini? Karena si Rey ini tahu loh, ini kan cowok yang sering datang ke mimpiku. Yang setiap kali kalau masker topengnya itu dibuka, selalu wajahnya berdarah-darah. Jadi di lampu merah itu, Rey ini sempat berhenti lama memandangi sosok cowok yang pakai motor sport ini. Sampai cowok ini pun pergi. Dan waktu itu Rey ini sampai nggak tahu bahwa lampu merah ini sudah berubah menjadi hijau. Ada yang ngelakson dari belakang, din din din. Barulah si Rey ini sadar, ternyata sudah lampu hijau. Jadi waktu itu si Rey ini nggak sempat lagi ngelihat sosok cowok tersebut. Dia belok ke arah kiri dan nggak tahu kemana. Dia melanjutkan perjalanan lagi. Setelah itu dalam perjalanan ini dia mikir terus. Kenapa ya kok sampai bisa ketemu si anak ini? Ini anak siapa kok tiba-tiba datang di mimpi? Dan bahkan Rey ini bisa melihat jelas si anak ini mengendarai motor sport dan dia ketemu di jalan. Dia pun dalam perjalanan menuju ke Telaga Sarangan itu dia sempat berpikir yang macam-macam.
Nah, akhirnya singkat cerita, sampailah dia di Telaga Sarangan. Si Ray ini memang sengaja mau menginap di sebuah villa yang ada di sana. Mulailah dia check-in, dan setelah dia check-in, naruh barang-barang sebentar, dia keluar menuju ke Telaga Sarangan, dia pesen kopi, sambil menikmati suasana yang ada di sana. Nah, waktu itu, dia sendiri ini nggak berpikir yang aneh-aneh. Dia nggak memikirkan sama sekali cowok yang pernah datang di mimpinya itu. Dia menikmati betul pemandangan waktu itu. Sampai malam hari sekitar jam 8:30 malam, dia masih duduk-duduk di sana, memandangi Telaga Sarangan itu. Nggak lama kemudian, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak. Si bapak-bapak ini usianya sekitar 50 tahunan, langsung duduk mendekat ke arah Ray, dan beliau itu sambil ngerokok. Terus nyapa si Ray ini, "Dari mana, Mas?" Akhirnya Ray pun bilang, "Saya dari Nganjuk, Pak." "Oh, kok kayaknya sampai ini capek banget wajahnya. Apa jauh toh dari Nganjuk ke sini?" "Ya enggak juga sih, Pak. Saya juga enggak ngerasa capek kok." "Oh, kok kayaknya saya lihat itu ada aura-aura kesedihan gitu loh. Lagi ada masalah atau gimana?" "Enggak, Pak. Saya enggak ada masalah. Saya menikmati kok di sini. Saya lagi enggak ada masalah apa-apa dan saya juga enggak sedih." "Oh gitu, Mas. Mas tadi di jalan baik-baik aja kan menuju ke sini? Nggak ada masalah-masalah atau hal-hal yang aneh kan?" Ya, Ray pun menjawab, "Nggak ada, Pak, nggak ada hal-hal yang aneh." "Oh gitu. Ini loh, Mas, maaf ya saya kalau sok tahu. Nama saya ini Pak Sumardi. Saya mengelola villa yang ada di dekat sini ini. Saya mohon maaf ya, saya bukan sok tahu, tapi saya ini mungkin orangnya mungkin dikasih kelebihan ya sama Tuhan, jadi saya itu bisa melihat sesuatu yang orang nggak bisa lihat. Nah, ini saya harus jujur ngomong ke jenengan bahwa Masnya ini ada yang ngikutin, Mas." Disitulah langsung Ray ini kaget. Dan karena tipikal Ray ini adalah seorang yang bisa dikatakan penakut juga, pas waktu Pak Sumardi ini ngomong seperti itu, si Ray ini langsung agak merapat ke arah Pak Sumardi. Maksudnya, "Bapak gimana ya, Pak? Ada yang ikut gimana?" "Mas, coba sampean lihat, di bawah pohon itu ada kursi. Itu sampean lihat apa?" Nah, si Ray ini noleh ke arah sana, dan Ray ini kaget. Karena di kursi itu, persis di bawah pohon, di antara remang-remang cahaya malam itu, dia melihat ada sosok laki-laki yang selama ini sering dijumpai Ray dalam mimpinya itu. Dan sosok laki-laki ini duduk, masih pakai helm teropong itu, dan masih pakai setelan yang sama persis pada saat Ray ketemu di mimpi. Nah, karena Ray ini takut, penampakan dari si cowok ini pernah memperlihatkan wajahnya yang berdarah-darah itu, Ray itu langsung mendekat ke arah Pak Sumardi ini. "Pak, saya takut, Pak. Ini maksudnya apa ya, Pak? Si anak ini siapa? Kok selalu ngikutin saya? Dan Bapak kok bisa tahu kalau saya diikutin si anak ini?" Nah, dari sinilah akhirnya Pak Sumardi bilang, "Sudah, Mas, enggak apa-apa. Beliau ini orangnya baik kok. Beliau mau menyampaikan sesuatu pasti sama jenengan. Ada hal yang ingin disampaikan oleh si anak ini. Entah apa, saya sendiri juga masih mencari tahu jawabannya. Masnya habis ini tidur kan?" "Iya, Pak, saya mau tidur." "Ya sudah, habis ini Masnya masuk aja ke kamar. Nanti ini saya bawakan sesuatu." Jadi Pak Sumardi ini sudah bawa beberapa bunga kantil dan satu lembar kertas yang dalam kertas ini berisi tulisan-tulisan Arab. Ray sendiri nggak tahu itu apa, dan sekali lagi Pak Sumardi juga menjelaskan beberapa hal. "Nanti, Mas, sebelum Mas ini tidur, sholat dulu. Masnya kan Muslim ya?" "Iya, Pak, saya Muslim." "Ya sudah, sholat dulu, dan setelah itu bunga kantil dan juga tulisan ini letakkan di atas meja. Dan jangan lupa baca doa. Saya sendiri juga masih mencari tahu." Nah, setelah itu akhirnya Ray pun menuruti perintah dari Pak Sumardi. Dan sebelum Ray ini balik ke kamar, Pak Sumardi ngomong sekali lagi, "Mas, jenengan ini nggak usah khawatir ya. Masnya ini tak lihat-lihat wetonnya bagus kok. Wetonnya welas AC, dan sampean ini tipikalnya orangnya penolong. Tapi cuma punya sedikit rasa takut. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah takut nanti ya." "Oh iya, Pak. Ya sudah, Pak, saya pamit dulu, Pak." Ya sudah, masuklah Ray ini menuju ke kamar,
Dan benar, dia kebetulan waktu itu belum sholat isya, si Re sholat isya lebih dulu dan ditambah sholat 2 rakaat. Setelah itu dia pun baca doa dan si Re ini tidur. Dan pada saat tidurnya itu entah jam berapa, tiba-tiba Re ini merasa kalau ada yang datang. Nah, karena dalam situasi yang seperti itu, akhirnya Re ini pun kebangun. Dia bangun langsung duduk, ternyata benar. Si cowok ini datang lagi. Dan Re waktu itu melihat wujud si cowok ini secara nyata. Secara benar-benar ada di hadapannya Re. Nah, si cowok ini, dia masih pakai helm teropong itu. Dan Re ini bertanya sekali lagi. Si anak ini setiap kali ketemu, dia selalu pakai helm teropong. Dan helm teropong ini warnanya putih persis seperti punyanya si Re. Inilah yang membuat Re itu bertanya-tanya. Dan setelah si cowok ini datang, Re itu takut. Dia langsung nutup selimut, dia berusaha tidur. Ternyata si cowok ini langsung mendekat ke arah Re. Re itu bisa merasakan kalau si cowok ini jalan mendekat ke arahnya Re. Disitulah akhirnya selimut ini ditarik. Nah, mau nggak mau Re pun akhirnya melihat sosok cowok ini. Disinilah akhirnya dia lepas lagi helm teropong karena Re ini takut. Re ini pernah ngelihat si cowok ini wajahnya itu hancur berdarah-darah. Dia nggak mau lagi ngelihat wajah dari cowok ini sekali lagi. Jadi waktu itu dia takut, tapi ternyata pas masker ini dilepas, ternyata wajahnya nggak seperti yang ada di mimpinya Re waktu itu. Wajahnya ini nggak hancur, nggak berdarah-darah, wajahnya normal. Dan dari situ Re ini bisa melihat, karena lampu kamar itu posisinya mati, ada cahaya dari luar. Jadi cahaya waktu itu remang-remang, Re ini bisa melihat cowok ini hidungnya mancung. Terlihat sekali kalau dia ini anak keturunan Timur Tengah atau keturunan Arab. Terlihat sekali. Dan gak lama setelah itu, si cowok ini tiba-tiba ngomong, "Mas Re, makasih ya Mas Re. Aku titip barangku Mas. Makasih pokoknya. Itu barang kesukaanku Mas, barang kesayanganku banget. Aku cuma titip itu aja. Sudah, aku makasih ya Mas." Setelah itu dia pun tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Dan Re itu nggak tahu antara sadar dan nggak sadar lagi. Dia akhirnya bangun di subuh hari. Nah, pas waktu subuh inilah dia itu masih merasakan takut luar biasa setelah ketemu si cowok ini. Akhirnya Re ini ingat lagi. Kenapa ya kok dia ngomong seperti itu? Dia ngucapin terima kasih ke aku, padahal Re sendiri ini mengaku dia nggak pernah melakukan apa-apa. Bahkan kenal pun juga enggak dengan cowok ini. Kenapa kok dia tiba-tiba datang ngucapin terima kasih dan dia titip barangnya? Di situ Re ini masih bertanya-tanya. Akhirnya karena dia butuh jawaban, pagi itu sekitar jam 8:30 pagi dia sengaja keluar kamar. Karena dia jadwal pulang masih sore hari. Pagi itu dia sengaja keluar ke Telaga Sarangan, dia membeli lontong sate kelinci. Dia menikmatilah sate kelinci itu sambil dia ini menunggu kedatangannya Pak Sumardi. Ternyata pas waktu dia makan sate kelinci itu, nggak lama kemudian Pak Sumardi ini datang. "Mas, pagi Mas." "Loh Pak Mardi?" "Iya Pak." "Gimana tidurnya kemarin nyenyak?" "Alhamdulillah Pak, nyenyak Pak." "Sebentar Pak, saya mau lanjutkan makan." "Oh ya, silakan." Nah, si Re ini sengaja, memang dia mau ngobrol banyak dengan Pak Sumardi ini. Karena ternyata apa yang dikatakan Pak Sumardi itu ada benernya. Si cowok ini selalu ngikutin si Re. Nah, singkat cerita, setelah dia menghabiskan sate kelincinya itu, akhirnya Re pun ngobrol dengan Pak Sumardi ini. "Pak, saya kemarin itu sudah melakukan apa yang dikatakan Pak Mardi. Saya sudah taruh bunga kantil dan tulisan Arab itu di atas meja dan saya sudah sholat. Dan pas saya tidur, saya itu ketemu sama cowok ini Pak. Dia datang dan saya lihat persis wujudnya itu seperti wujud manusia." "Oh ya, terus gimana Mas?" Si Re pun cerita bahwa waktu itu pas cowok ini datang, ini wajahnya nggak hancur dan nggak berdarah-darah. Beda sebelumnya seperti dia ketemu di mimpi. Akhirnya setelah Re ngomong seperti itu, Pak Sumardi ini pun menjelaskan. "Ketika pertama kali saya ngelihat jenengan itu, saya melihat aura sampean ini positif. Dan ketika saya tahu weton jenengan, saya tahu bahwa weton jenengan ini wetonnya welas asih, suka nolong orangnya, tapi ada sedikit penakut. Nah, di situ saya yakin kenapa kok masih ada aura-aura kesedihan.
Padahal jenengan ini orangnya ulas asih banget. Jadi saya cari tahu dan ternyata saya diizinkan bisa ngelihat ada sosok yang ngikutin jenengan. Nah, si cowok ini yang saya maksud. Akhirnya si Re tanya lagi, iya Pak, saya sendiri juga nggak tahu kenapa cowok ini selalu datang ke mimpi saya. Dan selalu menampakkan wajahnya yang hancur dan penuh darah. Saya sendiri masih bertanya-tanya, sebenarnya saya ini salah apa kok selalu diikutin si cowok ini. Pak Mardi di sini cerita, bunga kantil dan juga kertas yang ada tulisan-tulisan Arab itu sengaja saya serahkan ke Mas, itu untuk media saya supaya bisa tahu atau bisa berkomunikasi dengan sosok ini. Disinilah akhirnya Pak Mardi cerita bahwa beberapa waktu yang lalu ada seorang cowok. Dia ini hobinya touring. Pada suatu saat dia ini pulang touring dari Jogja dan dia dalam keadaan ngantuk. Dan di satu daerah dia itu motornya oleng karena waktu itu dia nggak bisa mengendalikan motornya. Dan kebetulan helm yang dipakai itu belum diklik. Pada waktu itulah motor ini nabrak pohon, dia sempat terpental ke aspal dan helmnya itu meluncur agak jauh. Nah, setelah itu dia pun meninggal. Nah, dari situlah akhirnya Pak Mardi ini menjelaskan, jenengan tahu nggak Mas, barang apa yang dititipkan sama Mas itu tadi ke jenengan? Re sendiri nggak tahu apa ya Pak. Pak Mardi pun bilang, helm Mas. Helm itu sampai dapat dari mana? Disinilah akhirnya Re itu merinding. Dia langsung bilang, iya Pak, saya beberapa waktu yang lalu memang beli helm second. Nah, jadi ceritanya, pada satu waktu itu, Re ini melihat di sebuah toko online, ada helm dijual. Biasanya helm ini dengan merek tertentu itu harganya kalau baru sekitar 1,7 sampai 1,9 juta. Tapi pada waktu itu ada yang jual harganya sekitar 700.000 dan kondisi helm ini masih dalam keadaan baik, hanya ada sedikit lecet. Langsunglah tanpa pikir panjang, karena Re ini juga suka mengkoleksi helm, dia belilah helm tersebut tanpa tahu asal-usul dari helm ini. Sejak saat itulah ada suara-suara yang manggil namanya. Dan setelah mendengar penjelasan dari Pak Mardi inilah, Re jadi semakin paham. Ternyata helm ini penyebabnya. Kenapa dia sampai didatengin oleh si cowok ini. Karena helm ini, pada waktu si cowok ini kecelakaan, helm ini dipakai dan helm ini merupakan barang kesayangan dari si cowok tersebut. Nah, Pak Mardi ini menjelaskan seperti itu karena beliau sempat kontak langsung dengan cowok yang sudah meninggal ini dan dia hanya ingin menyampaikan pesan. Dia hanya ingin mengucapkan terima kasih. Dari situ Re ini juga bertanya-tanya, terus yang jual helm ini siapa ya? Dari situ Re sudah nggak mau tahu dan dia akhirnya jadi takut. Pak, terus helm ini kalau memang bekas kecelakaan dan dia meninggal, saya takut Pak. Saya ngerasa bersalah Pak kalau saya pakai helm ini. Dari situ Pak Mardi bilang, sudah Mas, nggak apa-apa. Jangan dibuang helm ini, jangan dikasihkan siapapun. Mas pakai. Dan dia sudah memasrahkan barangnya ini, helm yang dia sayangi itu kepada Mas. Dia cuma pengen menyampaikan itu aja. Dan pada saat itu juga Pak Mardi ini bilang, Mas, nanti kalau sampai di kota M, tempat si cowok itu kecelakaan, di situ ada pohon. Gak jauh dari situ ada beberapa tanaman-tanaman. Dijelaskan detail oleh Pak Mardi ini. Di situ jenengan berhenti dulu. Kalau bisa kirim Al-Fatihah untuk almarhum. Sempatkan untuk tabur bunga di sana, niatkan hanya untuk mengirim doa. Setelah itu jenengan bisa berangkat lagi. Dan nanti setiap kali jenengan mau keluar kota dan melewati tempat itu, jangan lupa untuk kirim doa untuk almarhum. Nah, mendengar penjelasan dari Pak Mardi, akhirnya Re pun mengiyakan. Sore harinya, Re pun pulang. Nah, dalam perjalanan itu dia sambil mencari lokasi yang ditunjuk oleh Pak Mardi itu. Dan sampai pada suatu ketika, tepatnya di kota M itu, dia melihat ada satu pohon, persis sekali seperti yang disebutkan oleh Pak Mardi ini. Dia sempatkan untuk tabur bunga dan mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum. Setelah itu dia pun pulang. Nah, keanehan selanjutnya adalah, pas waktu Re ini sampai di rumah, hal-hal semacam itu sudah nggak dialami Re lagi. Sedikit pun nggak dialami. Bahkan suara-suara yang sebelum-sebelumnya manggil-manggil nama Re, itu sudah nggak dialami lagi.
Jadi pada akhirnya, beberapa minggu setelah itu, Ray ini sempat keluar kota lagi. Dia sempat sunmori ke suatu tempat, dan pada saat melewati tempat itu, si Ray ini sempat berhenti, dan sempat menaburkan bunga dan mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum. Jadi akhirnya itu menjadi hal yang biasa dilakukan oleh Ray setiap kali dia melewati tempat itu. Dan sampai hari ini, helm itu masih dipakai oleh Ray, dan helm ini menjadi helm kesayangan Ray sampai hari ini. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Ray kepada Kembar Sunyi, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua, dan lebih-lebih kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.